When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema rekan-rekan semua. Strategi sukses sidang usulan penelitian atau SUP daring sangat penting diketahui oleh para mahasiswa. Pada saat ini, kelangsungan pendidikan perlu dijaga agar para mahasiswa tidak tertinggal dalam pendidikannya. Untuk hal tersebut, bagi mahasiswa tingkat akhir yang sedang melaksanakan SUP secara daring, memerlukan kiat sukses. Anda harus memahami SUP merupakan momen yang penting dalam sejarah hidup pendidikan Anda. Maka diharapkan momen penting tersebut jangan sampai gagal. Untuk menghindari kegagalan dalam SUP daring, terdapat 6 hal kritis yang dapat mengganggu kelancaran SUP Anda. Anda perlu menyiapkan solusi agar 6 kendala yang dapat mengganggu kelancaran Anda dalam melaksanakan SUP tersebut. Tentunya Anda menginginkan proses SUP berjalan lancar dan berhasil dengan maksimal. Berikut ini saya memberikan tip untuk mengatasi kendala tersebut. Rekan-rekan semua, 6 kendala yang perlu diperhatikan sebelum Anda melaksanakan SUP daring adalah: yang pertama, Anda harus memiliki laptop dengan prosesor terakhir, yaitu i3 atau i5 atau di atasnya. Yang kedua, mempunyai earphone atau headset. Yang ketiga, mempunyai aplikasi Zoom atau aplikasi yang digunakan oleh kampus. Yang keempat, mempunyai kuota internet yang cukup. Yang kelima adalah listrik PLN yang stabil. Yang keenam, power bank. Rekan-rekan semua, untuk mengatasi kendala pertama adalah menggunakan laptop i3 atau i5 atau yang di atasnya. Laptop i3 atau i5, saya menyarankan agar Anda menyiapkan laptop yang mempunyai prosesor generasi terakhir, yaitu prosesor seri i, baik i3 atau i5, apalagi i7. Semakin besar i-nya, maka kecepatan prosesor semakin tinggi. Dalam waktu sidang UP, itu hanya membutuhkan waktu 1-2 jam. Tapi menentukan kelangsungan pendidikan Anda. Maka Anda harus berusaha menggunakan laptop yang prosesornya sekelas itu, karena Anda berkomunikasi secara daring. Anda memasuki era big data dan jaringan. Untuk memperoleh laptop tersebut, tentunya banyak jalan yang dapat Anda lakukan. Pinjam saudara, atau pinjam teman,
bila perlu sewa. Ingat, hanya membutuhkan waktu 1-2 jam, SUP Anda lancar dan sukses. Hal ini demi masa depan Anda sendiri. Rekan-rekan semua, untuk mengatasi kendala kedua adalah menggunakan earphone atau headset. Pada saat Anda mengikuti SUP daring, harap menggunakan earphone atau headset. Earphone yang digunakan adalah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Penggunaan earphone atau headset sangat dianjurkan, karena kemanapun Anda bergerak, maka suara Anda tidak terganggu, yaitu suaranya diterima stabil di telinga lawan. Pada saat SUP daring, Anda sebagai pemain utama, maka suara Anda harus dapat didengar dengan baik oleh para penonton kalian, yaitu penelaah dan teman Anda sendiri yang ingin tahu proses SUP. Biasanya, tanpa sadar bila Anda bicara, kepala Anda akan bergerak dengan sendirinya, baik itu menjauh atau mendekat ke laptop. Hal ini akan mengganggu output audio yang keluar pada laptop lawan bicara. Untuk itu, disarankan Anda agar menggunakan earphone atau headset. Rekan-rekan semua, untuk mengatasi kendala ketiga adalah menggunakan aplikasi Zoom atau aplikasi lain sejenis yang digunakan oleh kampus Anda. Agar komunikasi daring dapat terjadi, maka pihak kampus menyediakan sarana aplikasi daring yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Mahasiswa diberikan link untuk dapat masuk pada komunikasi daring tersebut. Pada saat ini, kampus tempat saya mengajar menggunakan aplikasi daring Zoom. Maka yang saya gunakan untuk contoh adalah Zoom. Sebelum Anda dapat masuk ke Zoom, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah melakukan download Zoom tersebut pada laptop Anda. Tanpa mendownload aplikasi Zoom, maka Anda tidak dapat berkomunikasi melalui Zoom. Setelah download Zoom, Anda dapat masuk Zoom melalui link yang sudah diberikan dari pihak kampus. Mengingat untuk mengoperasionalkan Zoom terkait dengan kecepatan prosesor di laptop, maka bila laptop Anda prosesornya masih di bawah i3 atau i5, maka akan terjadi waktu tunggu loading yang cukup lama. Dan hal ini dapat mengganggu kelancaran Anda melakukan SUP daring. Anda dapat berkeringat dingin. Rekan-rekan semua, untuk mengatasi kendala keempat adalah kuota internet yang cukup. Komunikasi daring merupakan komunikasi berbasis internet. Tanpa internet, maka Anda menjadi bisu. Untuk mengatasi hal tersebut, sebelum SUP Anda ikuti, siapkan kuota internet yang cukup untuk komunikasi selama SUP, ditambah waktu cadangan. Bila di rumah Anda berlangganan internet dari salah satu provider internet, hal itu sangat baik. Tapi bila Anda tidak ada internet di rumah, bisa menggunakan internet di kantor, restoran, dan lain-lain. Bila Anda tetap memilih SUP di rumah walau tanpa internet, maka Anda harus membeli kuota internet. Anda dapat bertanya ke pihak penjual kuota internet untuk kebutuhan komunikasi
selama 3 jam tanpa kendala itu membutuhkan kuota internet berapa banyak. Nah, itu kalian dapat berkomunikasi dengan pihak penjual kuota internet. Rekan-rekan semua, untuk mengatasi kendala kelima, yaitu listrik PLN yang stabil di sini. Komunikasi daring, salah satu pendukung utamanya adalah power listrik. Saat ini seluruh Indonesia tenaga listriknya dipasok oleh PLN. Untuk kebutuhan SUP dibutuhkan power listrik yang stabil dan tidak mati pada saat Anda sedang mengikuti SUP. Yang perlu menjadi perhatian Anda, berapa kali PLN mati dalam 1 bulan ini di rumah Anda. Bila listrik PLN tidak pernah mati, Anda dapat menggunakan pilihan sebagai lokasi SUP. Tetapi bila dalam sebulan terjadi lebih dari 4 kali, maka cukup riskan. Asal matinya listrik PLN tersebut sesuai jadwal, tidak masalah. Karena kita bisa memanfaatkan waktu yang tidak padam. Anda dapat melihat jadwal SUP yang diberikan kampus Anda. Anda harus berusaha mendapatkan lokasi yang mempunyai power listrik yang stabil dan jarang mati. Karena bila listrik mati, maka pasti akan terjadi masalah pada komunikasi internet. Bila Anda menggunakan laptop, Anda masih dapat menggunakan internal power pada laptop tersebut. Tapi bila Anda menggunakan internet dari langganan, maka internet akan terputus. Bila internet menggunakan kuota di handphone, maka komunikasi tetap dapat berlangsung. Rekan-rekan semua, untuk mengatasi kendala keenam adalah power bank. Pada saat Anda sedang menjalankan SUP, maka yang perlu disiapkan adalah power bank. Alat ini bermanfaat bila listrik PLN mati, sehingga Anda dapat menggunakan alat ini untuk solusinya. Pada saat Anda sedang melakukan SUP, sebaiknya power bank harus disiapkan di meja tempat Anda meletakkan laptop. Tentunya Anda tidak menginginkan listrik mati pada saat kegiatan penting dalam hidup Anda yang sedang berlangsung. Demikianlah rekan-rekan semua, 6 hal yang dapat terjadi bila Anda sedang melaksanakan SUP daring. Agar proses SUP daring Anda berjalan lancar dan aman, lakukanlah hal tersebut. Mudah-mudahan semua dapat berjalan lancar dan Anda dapat lulus dengan nilai terbaik.